Bab 2321. Ini aku. Ekspresi wajah Dao Tian tidak banyak berubah, dan dia berkata, aku meninggalkan surat wasiat di sini hanya untuk menunggumu, atau kedatangan Fang Yu. Adik laki-laki, sedikit kejutan melintas di wajah Dao Chen saat itu. Saat itu, aku tidak punya kabar sama sekali tentangmu, jadi menurutku kamu tidak akan muncul di alam jurang virtual. Dao Chen di samping Fang Yu menjelaskan. Tuan, saya. Dao Chen saat itu jelas sangat bersemangat saat melihat Dao Tian, dan tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Dao Chen, pegang potongan tembaga ini. Dao Tian membalik tangan kanannya, cahaya di tangannya berkedip, dan sepotong tembaga muncul. Potongan tembaga itu persis dengan potongan tembaga yang kini jatuh ke tangan Fang Yu. Namun Dao Chen saat itu tidak langsung mengulurkan tangan untuk mengambil lembaran tembaga tersebut, melainkan bertanya dengan bingung, Tuan, lembaran tembaga ini adalah... Ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Jika Anda dapat memecahkannya, Anda akan sangat meningkat. Dao Tian memandang Dao Chen dan berkata, tapi ingat, potongan tembaga ini tidak dapat meninggalkan alam jurang virtual. Jika Anda tidak dapat memecahkan misteri dan ingin meninggalkan jurang virtual, maka tinggalkan potongan tembaga itu, jangan pernah ambillah untuk meninggalkan jurang virtual. Saat dia mengatakan ini, nada suara Dao Tian sangat serius. Dao Chen saat itu masih linglung, dan masih belum menerima lembaran tembaga tersebut. Tuan, kalau begitu saya. Namun ketika Dao Chen mengangkat kepalanya lagi dan ingin berbicara dengan Dao Tian, sosok Dao Tian yang sedang bermeditasi di depannya justru menghilang. Hanya potongan tembaga yang tersisa, bersinar dengan cahaya redup, melayang di udara. Menguasai, Dao Chen berdiri pada saat itu, melihat sekeliling, dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Namun, tidak ada yang ditemukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya kembali ke lembaran tembaga itu dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Wow, kemudian, pemandangan sekitarnya dikembalikan ke paviliun aslinya. Dao Chen, berdiri di samping Fang Yu, mengerutkan kening dan berkata, inilah pemandangan saat itu. Menurutku masih aneh. Fang Yu mengangguk, mengerutkan kening, dan tidak berkata apa-apa. Apa yang dia lihat barusan seharusnya menjadi kenangan Dao Chen saat itu. Dan Master Dao Tian yang muncul dalam ingatan, dari awal sampai akhir, tidak ada kata tambahan, nadanya dingin, dan wajahnya tanpa ekspresi. Setelah melonjak selama bertahun-tahun, saya bertemu dengan murid saya lagi, bagaimana mungkin tampilan dan nadanya tidak seperti ini. Dengan pemahaman Fang Yu tentang Dao Tian, tidak peduli betapa kritisnya hal-hal yang terjadi, pertunjukannya tidak akan seperti itu. Saat berada di bumi, jauh di utara, dia juga melihat wasiat yang ditinggalkan oleh Dao Tian. Saat itu, nada dan ekspresi Dao Tian normal. Ini benar-benar aneh. Ketika guru melihatmu, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya memberimu sepotong tembaga ini. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, lalu menghilang, seolah menyelesaikan tugas. Tidak perasaan, apakah kondisinya seperti boneka? Dao Chen bertanya pada Fang Yu sambil menyipitkan matanya. Wayang, ketika Dao Chen mengatakan ini, Fang Yu bereaksi, sungguh. Penampilan Dao Tian dari awal hingga akhir seperti boneka tanpa kesadaran diri. Namun, saya dapat dengan jelas melihat aura milik guru pada saat itu. Aura itu tidak dapat diubah dan bersifat unik. Saya baru saja mereproduksi memori tersebut untuk Anda, dan tidak dapat mensimulasikan aura guru pada saat itu. Dao Chen berkata lagi, ini juga alasan mengapa saya yakin bahwa dia adalah wasiat yang ditinggalkan oleh tuannya. Jika itu benar-benar wasiat yang ditinggalkan oleh tuannya, mengapa dia terlihat seperti ini? Fang Yu menyipitkan mata dan mengerutkan kening. Adik laki-laki, perhatikan baik-baik situasi wasiat yang ditinggalkan guru. Saat ini, Dao Chen berbicara lagi. Begitu dia mengangkat tangan kanannya, gambaran virtual Dao Tian yang dia lihat muncul di depan matanya. Dibandingkan dengan lingkungan yang remang-remang sebelumnya, saya dapat melihat lebih jelas saat ini. Saya sedang bermeditasi, mata terbuka. Wajahnya pucat, matanya sedikit merah, dan pakaian di tubuhnya agak compang camping. Di telapak tangannya yang terbuka, terdapat bekas luka yang terlihat jelas, dan tidak hanya satu, tapi banyak. Adapun wajah Dao Tian, dibandingkan dengan keinginan yang saya lihat ketika saya di bumi, itu lebih tua dan perubahan-perubahan dalam hidup. Melihat hal-hal ini dengan jelas,
jantung Fang Yu melonjak. Dia tiba-tiba teringat ramalan diri yang asli. Selama masa ramalan itu, dia melihat Dao Tian, Dao Chen, dan Lin Batian. Saat itu, Dao Tian sudah sangat tua, kakinya dibelenggu, dada kirinya tertusuk pisau, dan dia sudah mati. Dikombinasikan dengan Dao Tian yang dilihat Dao Chen, hati Fang Yu membeku. Mungkinkah guru benar-benar dalam masalah? Mata Fang Yu menjadi dingin, dan napasnya sedikit pendek. Adik laki-laki, suasana hatiku sama denganmu saat itu. Dao Chen menepuk bahu Fang Yu dan berkata, tetapi Tuan meninggalkan terlalu sedikit petunjuk, kecuali potongan tembaga, tidak ada apa-apa. Jadi, saya mulai mempelajari potongan tembaga itu sesuai permintaan guru, yang memakan banyak waktu dan tenaga. Hanya saja hasilnya kurang bagus, aku masih belum bisa memecahkan misterinya. Bagaimana setelahnya? Tanya Fang Yu. Saat itu, saya, membaca, sudah memiliki kekuatan untuk meninggalkan alam jurang maya. Dao Chen berkata perlahan, tetapi untuk memecahkan rahasia di lembaran tembaga, aku tinggal di sini sebentar, tapi masih tidak mengerti. Situasi kehendak guru membuat saya sangat prihatin. Setelah menimbangnya berulang kali, saya memutuskan untuk meninggalkan potongan tembaga itu dan meninggalkan alam Suyuan untuk mencari masternya. Saudaraku, apakah kamu yakin guru tidak lagi berada di alam Suyuan? Fang Yu bertanya. Saya tidak yakin, tapi menurut saya kemungkinan besar dia tidak berada di alam Suyuan. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan potongan tembaga itu, kata Dao Chen. Memang benar, potongan tembaga itu tidak bisa meninggalkan jurang virtual. Adik laki-laki, aku tidak tahu jam pastinya sekarang, tapi karena kamu melihatku dan mendapatkan potongan tembaga itu lagi, kupikir ini mungkin sebuah pengaturan takdir. Dao Chen meletakkan tangannya di bahu Fang Yu, menghadap ke arah Fang Yu, dia berkata, kami bertiga, master dan murid, mendapatkan potongan tembaga satu demi satu, tetapi baik master maupun saya tidak dapat memecahkan misterinya, jadi hanya Anda satu-satunya kiri. Fang Yu mengambil potongan tembaga di tangannya, matanya berkedip. Saya tidak tahu persis rahasia apa yang tersembunyi di dalam lembaran tembaga itu, tapi saya cenderung berpikir bahwa rahasia di dalamnya melibatkan warisan yang sangat kuno. Dao Chen berkata, adapun mengapa saya tidak bisa meninggalkan dunia maya dengan lembaran tembaga. Yuan Jie, saya tidak pernah memahami ini, tapi saya percaya pada peringatan guru. Saya juga ingin mencari guru, kata Fang Yu sambil memegang lembaran tembaga di tangannya. Aku mengerti suasana hatimu, semuanya tergantung pada pikiranmu sendiri, kakak muda. Dao Chen tersenyum lembut, jika kamu dapat memecahkan misteri lembaran tembaga, maka itu yang terbaik. Jika benar-benar tidak ada cara, maka lembaran tembaga itu tinggallah dan cari guru. Fang Yu mengangguk. Adik, laki-laki, aku punya firasat bahwa suatu hari, ketiga guru dan murid kita akan bertemu. Dao Chen berkata, saat itu, kita akan mengobrol baik-baik. Bab 2322. Setelah mengatakan ini, Dao Chen tersenyum dan melangkah mundur. Saudara laki-laki, Fang Yu berbicara, tetapi sosok Dao Chen berangsur-angsur menjadi ilusi, berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan. Wow, kemudian, segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Ketika penglihatannya kembali cerah, Fang Yu sudah berdiri di platform teleportasi besar. Wow, suara Bei datang dari belakang dan melompat ke bahu Fang Yu. Fang Yu melihat sekeliling. Ini, yang terbesar ketiga. Kemampuan Bei masih ada. Fang Yu menunduk dan melihat potongan tembaga di tangannya. Saat ini, lembaran tembaga telah kembali terlihat kusam. Apa yang terjadi sebelumnya seperti mimpi. Tanpa peringatan, saya baru saja melihat saudara lelaki yang sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Sayangnya waktunya terlalu singkat. Banyak hal yang belum sempat diungkapkan, banyak pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Bahkan pertemuan Tian Daomen selanjutnya belum diberitahukan kepada Dao Chen. Tapi, hal semacam ini tidak layak untuk disebutkan. Energi ajaib dalam potongan tembaga ini terlalu rumit, dan bahkan keinginan saudara lelakinya untuk tetap menggunakannya belum ditemukan. Mata Fang Yu tampak rumit, dan dia menarik napas dalam-dalam. Terakhir kali saya melihat wasiat guru di Far North, dia merasa sedikit lega. Terutama rasa bersalah terhadap Sekte Tiandao telah berkurang banyak. Namun kali ini pertemuan dengan kakak senior Dao Chen memberinya tekanan besar. Guru, ada yang tidak beres. Dan apa yang terjadi?
baik dia maupun Dao Chen ketika dia meninggalkan wasiatnya, tidak ada yang tahu apa-apa. Sekarang, Dao Chen telah meninggalkan alam Suyuan dan pergi mencari keberadaan guru. Dan Fang Yu baru saja tiba di alam Suyuan belum lama ini. Seperti yang dikatakan Dao Chen, tugas memecahkan rahasia di lembaran tembaga sekarang jatuh pada Fang Yu. Li Huoyu, sepertinya kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa titik pendaratan setelah pendakian, sepenuhnya acak, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Ya, jawab Li Huoyu. Lalu mengapa lintasan Lin Batian, guru, dan kakak pada dasarnya sama? Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, setelah saya tiba di Datian Chensing, saya menemukan bahwa Lin Batian juga telah ada di sini dan tertinggal. Yu Huamen, dan warisan di bawah Laut Hijau masih meninggalkan jejak kaki tuanku. Sekarang Anda telah mencapai pesawat besar, dan Anda telah datang ke alam Suyuan di sudut terpencil dan kecil di mulut Anda, dan menemukan saudara laki-laki dan tuannya meninggalkan jejak kaki. Kalau hanya kebetulan, itu terlalu kebetulan, lintasan kita hampir persis sama. Li Huoyu terdiam beberapa detik dan berkata, mungkin itu hanya kebetulan. Selain kebetulan, apakah tidak ada penjelasan lain? Fang Yu mengerutkan kening. Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan? Li Huoyu bertanya secara retoris. Mendengar ini, mata Fang Yu bergerak sedikit dan berhenti bicara. Dia meremas lembaran tembaga di tangannya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Awalnya, dia hanya memiliki 2 hal yang harus dilakukan di alam Suyuan. Salah satunya adalah meningkatkan kultivasi, tetapi untuk menemukan seseorang. Dalam keadaan seperti itu, dia melihat kakak senior Dao Chen, dan memperoleh sedikit pemahaman tentang keberadaan Master Dao Tian. Jadi yang terpenting sekarang adalah meningkatkan level budidaya, dan mencoba memecahkan rahasia yang terkandung di dalam lembaran tembaga tersebut. Tuan Fang, Fang Yu masih berpikir, tetapi sebuah suara terdengar di depannya, mengganggu pemikirannya. Saya melihat Renle sudah berdiri di depannya, dengan ekspresi gembira. Fang Yu, pergi ke departemen keempat, dan sekarang dia kembali dengan selamat, itu artinya. Fang Yu telah berhasil. Departemen keempat telah diselesaikan. Fang Yu berkata, saya kembali ke sini untuk memberitahu Anda informasi dan bersiap untuk melanjutkan ke departemen berikutnya. Tuanku, kita memiliki situasi lain yang harus dihadapi sebelum melanjutkan ke departemen besar berikutnya, kata Renle. Bagaimana situasinya? Fang Yu bertanya. Situasi base camp. Renle menjawab, kebanyakan dari mereka tergabung dalam aliansi, dan banyak biksu yang berafiliasi dengan aliansi perintis umumnya hanya berurusan dengan base camp utama. Sekarang departemen terbesar ketiga kita telah memperjelas bahwa kita akan melawan aliansi, tentu saja kita harus memusnahkan base camp terdekat bersama-sama. Ya, karena kamu sudah memikirkannya, lakukanlah. Fang Yu berkata, sejauh yang saya tahu, base camp seharusnya tidak memiliki banyak efektivitas tempur, bukan? Ya, bawahan hanya ingin bertanya kepada Tuan Fang, bagaimana menangani masalah ini, apakah akan membujuk atau langsung menggunakan kekerasan untuk menghalangi para petinggi di base camp, tanya Renle. Gunakan kekerasan secara langsung, kata Fang Yu dingin, siapapun yang menolak menerima, pukul dia dan kirim dia ke penjara. Ya, bawahan akan melakukannya sekarang. Renle mengepalkan tinjunya, dan melangkah mundur. Fang Yu berdiri diam, matanya menakjubkan. Setelah melihat Dao Chen, suasana hatinya sedikit bingung. Meskipun kemajuan bertahap seperti ini sangat stabil, namun agak lambat. Apakah Anda harus berubah pikiran? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Setelah beberapa saat, matanya menjadi dingin. Bagaimanapun, dia harus mempercepat. Hanya setelah menangani hal-hal berantakan di hadapannya ini dia dapat menenangkan diri dan mempelajari rahasia di lembaran tembaga. Setelah memikirkannya, Fang Yu datang ke gedung pertemuan dan menemukan Tianan. Siarkan berita dan nyatakan perang terhadap aliansi Kaisan. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Nyatakan perang, Tuan Fang, apakah Anda akan menyatakan perang secara langsung? Ekspresi Tianan sedikit berubah dan bertanya. Ya, pembacaan UU adalah pernyataan perang secara langsung. Fang Yu mengangguk. Karena kami ingin mempercepat, tentu kami harus menyatakan perang secara langsung. Fang Yu tidak memiliki kesabaran terhadap aliansi Kaisan. Satu persatu kelompok besar akan ditaklukkan, dan kemudian kelompok besar harus dihadang. Oleh karena itu, lebih baik untuk mengeluarkan sebagian besar yang super dari awal.
Ini masih ide untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu. Selama mayoritas super tersingkir, seluruh Open Mountain Alliance pada dasarnya berada dalam kondisi runtuh. Setelah itu, mudah untuk mengontrol Liga Kaisan. Tuan Fang, apakah masih terlalu dini untuk menyatakan perang sekarang? Kita kemungkinan besar akan menghadapi pengepungan 8 wilayah lain di wilayah timur. Tiannan menjilat bibirnya dan berkata dengan gugup, ini bukan masalah besar. Level tertinggi dari sebagian besar dari ini pada dasarnya adalah makhluk abadi yang tumpul. Fang Yu berkata, mereka mengambil inisiatif menyerang dan menghemat banyak waktu. Tiannan sudah tegang saat ini. Tapi di saat yang sama, saya sedikit bersemangat. Menyatakan perang secara langsung, mereka yang ketiga dan bahkan keempat akan langsung ditandai sebagai pengkhianat dan pengkhianat. Setelah itu, yang menunggu mereka adalah kemarahan seluruh Open Mountain Alliance. Pukulan keras pasti akan menyusul. Namun ekspresi Fang Yu terlihat sangat tenang dan percaya diri. Jangan takut, jika aku memintamu melakukan ini, kamu tidak harus mati, kata Fang Yu. Karena bawahanku sudah merencanakan ini pagi-pagi sekali, tentu saja. Mereka sudah lama menaruh perhatian pada hidup dan mati. Tiannan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Karena Tuan Fang memutuskan untuk melakukan ini, maka bawahannya akan mengikutinya sampai mati. Setelah mengatakan ini, Tiannan berbalik dan pergi. Setengah jam kemudian, sebuah berita mengejutkan meledakkan seluruh aliansi Kaisan. Divisi terbesar ketiga dari perbatasan timur aliansi Kaisan telah secara terbuka menyatakan perang terhadap aliansi Kaisan. Sebagian besar wilayah timur berani menyatakan perang terhadap seluruh aliansi Kaisan. Perilaku seperti itu terjadi untuk pertama kalinya dalam tahun-tahun panjang pemerintahan tiga aliansi besar. Di ranah Suyuan, ada banyak kekuatan yang ingin melawan tiga aliansi besar, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah sebuah sedikit kesulitan, sulit untuk membuat gelombang besar. Pada dasarnya tiga aliansi besar dapat diredam dengan mengirimkan satu atau dua kelompok besar saja. Namun kali ini situasinya sangat istimewa. Mereka tidak hanya menyatakan perang secara langsung, tetapi sebagian besar perbatasan timur mereka juga menyatakan perang terhadap aliansi Kaisan. Sebagian besar anak buahnya secara terbuka menyatakan perang terhadap seluruh aliansi. Begitu berita ini keluar, seluruh Open Mountain Alliance menjadi sensasi. 4 perbatasan utama timur, barat, utara dan selatan, 40 divisi utama, dan 40 base camp, termasuk puluhan juta biksu yang berafiliasi dengan Open Mountain Alliance, mendiskusikan masalah ini dengan antusias. Bagaimana situasinya? Apakah ada yang salah? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak terlihat nyata. Bagaimana kamu bisa begitu berani? Pernyataan perang di depan umum seperti itu, bukankah itu mencari kematian? Pernyataan perang dikeluarkan dari yang tertinggi tingkat departemen terbesar ketiga, dan dinamai bersama oleh 3 pemimpin tingkat bintang Tiannan, Ren Lei, dan Qiu Liang. Ini jelas tidak salah. Seluruh Open Mountain Alliance, apakah itu berbagai pembudidaya, base camp utama tingkat tinggi, dan bahkan departemen utama, berada dalam keadaan terkejut dan kebingungan. Tidak ada yang tahu mengapa kelompok terbesar ketiga melakukan pemberontakan besar dan mencari jalan buntu. Jika Anda menganggapnya sebagai pemberontakan, tidak ada yang bisa menghukum Anda karenanya. Setelah dipublikasikan, itu adalah kejahatan besar di antara kejahatan besar. Seluruh departemen besar ketiga, bahkan kultivator terendah, akan terlibat dalam hal ini, dan jiwa akan dihancurkan. Oleh karena itu, banyak biksu yang percaya bahwa 3 kekuatan tertinggi dari kelompok terbesar ketiga itu gila. Memang benar, kekuatan komprehensif departemen terbesar ketiga berada di peringkat terdepan, atau bahkan 3 besar, di antara 10 departemen teratas di wilayah timur. Tapi kekuatan ini, dibandingkan dengan seluruh Open Mountain Alliance, bukanlah apa-apa. Namun, bagi sebagian besar biksu tingkat rendah, menyaksikan peristiwa seperti itu terjadi di hari-hari yang membosankan, melelahkan, dan menyedihkan ini sedikit lebih menyenangkan, dan Anda dapat menyaksikan kegembiraannya. Mereka semua ingin melihat berapa hari kelompok terbesar ketiga di perbatasan timur ini dapat bertahan setelah secara terbuka menyatakan perang terhadap aliansi Kaisan. Beberapa penggarap merasa tidak akan memakan waktu 3 hari, dan beberapa penggarap merasa bahwa kelompok terbesar ketiga berani melakukannya, dan mereka harus bergantung padanya dan mungkin dapat mendukungnya selama sebulan. Masih banyak biksu yang merasa, dalam waktu kurang dari sehari, kelompok terbesar ketiga akan hancur. Singkatnya, terlepas dari lamanya waktu,
para biksu di seluruh Open Mountain Alliance percaya bahwa hitung mundur kematian terbesar ketiga telah dimulai. Bagian ke-9, lantai atas Menara Komando Barat. Saudaraku, tidak butuh waktu lama bagi Fang Yu untuk pergi ke klub ketiga. Klub ketiga secara terbuka menyatakan perang terhadap aliansi. Ini pasti masalah Fang Yu, ucap Wu Feng sedikit bersemangat setelah mengetahui berita tersebut. Di depannya, berdiri saudaranya, pemimpin bintang 2, yang tidak memiliki penampilan. Wuxiang mengerutkan kening dan menyipitkan mata, mengapa dia berani melakukan ini? Ini hal yang baik untukku dan Wu Jian. Wu Feng berkata dengan semangat, jika dia mati, bekas luka yang tertinggal pada diriku dan Wu Jian akan hilang, dan kita tidak akan lagi dibatasi olehnya. Wuxiang melirik Wu Feng dan mengangguk, itu benar. Dia menyatakan perang seperti ini jauh lebih banyak daripada lawan kita yang menunggunya. Mata Wu Feng dingin dan sudut mulutnya melengkung dan tersenyum. Setelah menerima kontrak darah Fang Yu, dia sangat putus asa sehingga hidupnya akan selalu dikendalikan oleh Fang Yu. Tapi saya tidak menyangka kabar baik datang begitu cepat. Fang Yu menjadi gila dan langsung memimpin pihak ketiga untuk menyatakan perang terhadap aliansi. Jika Anda ingin orang binasa, Anda harus membuat mereka gila. Fang Yu, yang muncul entah dari mana, jelas sudah berada di jalur kehancuran. Apa yang dia dan Wu Jian ingin balas dendam, aliansi Kaisan akan membantu mereka membalas dendam. Di wilayah timur, di dalam bintang besar di tengahnya. Di bangunan mirip kastil kuno, di ruangan batu gelap. Boom! 8 Yuan mengeluarkan sedikit nafas, langsung mengubah semua fasilitas di seluruh ruangan batu menjadi debu dan menghilang di udara. Fang Yu, Fang Yu. 8 Yuan mengertakkan gigi, niat membunuh di pupilnya meledak. Dia baru saja mengirimkan Sanying, pembunuh terkuat di bawah timnya, tetapi sebelum Sanying tiba, Fang Yu melakukan sesuatu yang membuatnya semakin marah. Nyatakan perang secara terbuka terhadap seluruh aliansi Kaisan. Ini adalah bagian terbesar ketiga di wilayah timur. Hal semacam ini terjadi di bawah kelopak mata Baiyuan, itu benar-benar mengenai wajahnya. Yang di atas pasti disalahkan. Sialan, sialan, Baiyuan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, dengan marah tidak normal. Sebagai pemimpin 7 bintang, dia mengendalikan sebagian besar aliansi gunung terbuka. Dia sangat kuat, dan hanya sedikit hal yang bisa membuatnya begitu marah. Bas, pada saat ini, tirai tipis tiba-tiba muncul di ruangan batu yang penuh asap dan debu. Muncul di depan 8 Yuan. Wow, setelah tirai tipis berkedip, sesosok tubuh muncul dari sana. Itu hanya garis besarnya, dan Anda tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun di bagian dahi garis besar ini, terdapat sebuah tikungan, bersinar dengan tanda merah. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa tanda ini berbentuk naga. Melihat penampakan garis besar ini, ekspresi Baiyuan berubah dan dia segera bangkit. Kemudian, dia berlutut, dan kepalanya terjatuh ke tanah. Di seluruh alam Suyuan, tidak banyak orang yang bisa membuat 8 Yuan di bawah 7 bintang memberikan hadiah sebesar itu. Tapi yang ini, Baiyuan harus berlutut. Karena ini suaminya, salah satu dari 8 Raja Surgawi dari Aliansi Kaisan, Zhenlong Tianjun. Tuan Tianjun, dahi 8 Yuan menempel kuat di tanah, dan suasananya tidak berani bernafas. Karena dia tahu betul mengapa Zhenlong Tianjun datang. Pengkhianatan besar ketiga, menurut Anda apa yang harus ditangani? Nada suara Zhenlong Tianjun sangat tenang, suaranya tidak nyaring, tetapi sangat kental, seolah mengandung kekuatan hukum, dan mengejutkan. Para bawahan akan memimpin tim secara pribadi untuk menyamakan kedudukan tim besar ketiga. 8 Yuan menjawab dengan gugup. Zhenlong Tianjun terdiam beberapa saat, dan bertanya, seberapa yakin? Mendengar pertanyaan ini, Baiyuan mengertakkan gigi, matanya penuh dengan kekerasan, dan menjawab dengan tegas, Tuanku Tianjun, bawahannya berjanji, dengan kepastian 100% bahwa pihak ketiga akan dimusnahkan. Jika belum selesai, apa yang harus kamu lakukan? Zhenlong Tianjun bertanya lagi. 8 Yuan kaget, tapi dia tahu betul temperamen pria itu sendiri. Oleh karena itu, Baiyuan duduk dengan keras, mengertakkan gigi dan berkata, jika tidak selesai, bawahan akan bunuh diri. Punah, ini bisa dikatakan sebagai janji terberat. Tapi Baiyuan tahu dia tidak punya pilihan lain. Zhenlong Tianjun tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Sekali ada kesalahan,
Keenam kerabatnya tidak mengakui dan harus dijatuhi hukuman mati. 8 Yuan memberikan kesan kekerasan dan brutal kepada dunia luar, yang dipelajari dari Zhenlong Tianjun. Oke, aku harap kamu bisa melakukannya. Zhenlong Tianjun tidak banyak bicara, dan tirai tipis menghilang begitu suara itu turun bab 2324. Setelah tirai tipis menghilang, Bai Yuan masih berlutut di tanah sejenak. Lalu, dia berdiri. Saat ini, lapisan darah sudah keluar dari permukaan tubuhnya. Bau darah memenuhi sekeliling. Fang Yu, aku harus membunuhmu. Pasti. 8 Yuan meraung, dan niat haus darah muncul dari mata roh ganas kuno. Departemen terbesar keempat. Long Yuan dan para pemimpin lainnya yang telah menerima kontrak darah semuanya tidak berwajah, duduk di ruang diskusi. Kaki banyak orang gemetar dan berkeringat banyak. Di aula besar, tidak ada suara dan sangat sunyi. Saat ini, tidak ada yang mau bicara, dan tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Long Yuan merasa tersedak untuk beberapa saat, dan napasnya tidak lancar. Fang Yu, gila, mendeklarasikan perang terhadap Open Mountain Alliance, ini benar-benar ngengat pemadaman api. Jika Fang Yu melakukan ini dengan unit terbesar ketiga, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, karena adanya kontrak darah, kelompok terbesar keempat mereka juga terikat dengan kapal pencuri Fang Yu. Tidak ada cara untuk melompat. Selama Fang Yu memberi perintah, mereka harus bergegas keluar dan menghadapi aliansi Kaisan secara langsung. Konfrontasi dengan aliansi Kaisan, memikirkannya saja, hatiku terasa meledak. Tetapi jika mereka tidak mematuhi perintah Fang Yu, mereka menerima kontrak darah, hidup dan mati hanya ada di antara pikiran Fang Yu. Dengan pemikiran Fang Yu, seandai mereka hancur dalam sekejap dan mati mendadak di tempat. Di depan mereka, kiri dan kanan jalan buntu, depan dan belakang jalan buntu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Ada keheningan di ruang diskusi. Tuanku, pihak ketiga telah memutuskan komunikasi dengan kami. Seorang pemimpin bintang 5 mendatangi tubuh Bai Yuan dan melaporkan dengan wajah jelek. Kalau begitu pergilah ke departemen terbesar keempat di dekat mereka. Kata Bai Yuan Han. Tuanku, departemen keempat juga telah terputus. Pemimpin bintang 5 lainnya berkata, saya baru saja menerima informasi yang diberikan oleh Ailiner. Fang Yu sepertinya pernah ke departemen keempat sekali. Ya, dan bahkan bertarung melawan dua kekuatan terbesar keempat. Yang haus darah di mata Bai Yuan menjadi lebih tajam, dan pemimpin di depannya memelototinya dan berkata dengan dingin, kalau begitu pergilah ke departemen terbesar kedua. Petik 2. Ya, Komandan Bintang 5 ini juga dimanjakan dan bermartabat di hari-hari biasa. Sekarang dia ditatap oleh 8 Yuan, tubuhnya gemetar beberapa kali, hatinya penuh kepanikan, dan dia berbalik dan pergi. Anda memberi saya perintah, semua pemimpin tingkat bintang di bawah saya harus berpartisipasi dalam ekspedisi ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Bai Yuan berteriak pada pemimpin bintang 5 lainnya. Ya, pemimpin bintang 5 itu juga segera berbalik dan pergi. 8 Yuan saat ini benar-benar dalam keadaan gila, bahkan aura di tubuh sulit dikendalikan, dan terus-menerus meledak. Basis budidaya alam abadi bumi sangat mengejutkan. Saya akan mengerahkan semua kekuatan, semuanya. Fang Yu, dua bagian utama yang Anda kendalikan tidak ada apa-apanya di tangan saya. Bai Yuan meraung. Yang terbesar ketiga, setelah meminta Tianan untuk menyatakan perang secara terbuka, Fang Yu kembali ke gedung konferensi, tetapi tidak mempelajari cara melawan pasukan aliansi yang akan datang, tetapi mengeluarkan potongan tembaga dan mempelajarinya dengan cermat. Fang Yu baru saja mempelajari potongan tembaga ini sebelumnya, hanya untuk menemukan bahwa ada aura yang sangat istimewa di dalamnya. Selain itu, tidak ada penemuan lain. Kali ini, Fang Yu membuka mata jalan itu lagi, mencoba menggunakan mata jalan itu untuk menjelajahi keberadaan di dalamnya. Saat mata Dao terbuka, bidang penglihatan memang berubah. Tetapi bahkan jika Anda melihat melalui potongan tembaga ini, Anda hanya dapat melihat keberadaan sebuah cincin di dalam potongan tembaga tersebut, yang terjalin oleh aturan-aturan yang sangat rumit yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada aturan dan logika yang harus diikuti. Adapun nafasnya sangat berantakan. Aku bilang aku ingin memecahkan misterinya, tapi apa isinya? Fang Yu mengerutkan kening, tidak mengerti. Tuan Fang, saat ini, Qiu Liang dan Ren Le masuk dari luar, tampak gugup.
Fang Yu pulih, matanya kembali normal, dan dia menarik kembali potongan tembaga itu ke dalam cincin penyimpanan. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Wajah Qiu Liang dan Renle tidak bagus saat ini, dan mereka tidak melihat adanya pendarahan. Ketegangan dan ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Open Mountain Alliance baru saja mengeluarkan pengumuman, menyatakan bahwa pemimpin bintang 78 Yuan yang mengendalikan wilayah timur, secara pribadi akan memimpin tim untuk menghancurkan kita, kata Qiu Liang. Apa kekuatan 8 Yuan? Dewa, Fang Yu bertanya. Bukan peri, tapi sudah mencapai level peri. Renle berkata dengan sungguh-sungguh. Bumi abadi baik-baik saja, jawab Fang Yu. Tuan Fang, kami telah memutus stasiun teleportasi, tetapi mereka pasti akan datang dari tempat terdekat, dan itu tidak akan memakan waktu paling lama setengah hari. 8 Yuan dan anak buahnya akan dibunuh, apa yang harus dilakukan? Kita melakukannya, Qiu Liang bertanya pada Tao. Tidak ada yang bisa dilakukan, tunggu saja sampai mereka datang, Fang Yu berkata dengan ringan, jika waktunya tiba, aku akan pergi berperang. Ini, melihat sikap acuh tak acuh Fang Yu, Qiu Liang agak skeptis. Apakah kamu benar-benar tidak melakukan apapun? Tuan Fang, karena tindakan menyatakan perang, kebanyakan dari kita panik, dan banyak biksu yang pemalu. Renle mengertakkan gigi, jika kita tidak melakukan apapun, saya khawatir tentara akan melakukannya, terganggu. Itu saja, lakukan apa yang menurutmu seharusnya kamu lakukan, jangan perhatikan aku. Fang Yu berkata, saat 8 Yuan tiba, katakan saja padaku. Jadi, Renle dan Qiu Liang saling berpandangan. Sejujurnya, sampai saat ini, mereka tidak percaya diri. Penampilan Fang Yu juga terlihat terlalu santai dan longgar. Ini baru saja mengumumkan perang dengan aliansi. Seluruh aliansi Open Mountain mendidih karena kejadian ini. Fang Yu masih duduk di sini, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apakah ini rasa percaya diri, atau Renle dan Qiu Liang tidak berani terus berpikir? Saat ini, mereka sudah terikat pada perahu dan tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Fang Yu sangat percaya diri. Kalau begitu ayo mundur dulu, Tuan Fang. Qiu Liang dan Renle memberi hormat, berbalik dan pergi. Setelah keduanya pergi, Fang Yu mengeluarkan potongan tembaga itu lagi dan mengamatinya dengan cermat. Bagian dalamnya, terasa seperti lingkaran sihir saku. Fang Yu menatap lembaran tembaga itu, mengerutkan kening. Jika ada lingkaran sihir di lembaran tembaga, kenapa kamu tidak bisa merasakan nafas lingkaran sihir itu? Jika lonceng angin kecil itu ada di sana, mungkin itu bisa sedikit membantuku. Fang Yu menepuk keningnya dan berkata dalam hatinya. Saat ini departemen terbesar kedua, di konveyor. Boom, mahakarya cahaya pada platform teleportasi melepaskan kekuatan ruang yang luas. Bas, setelah beberapa saat, ribuan sosok muncul dari platform transmisi. Cahaya itu perlahan menghilang, dan banyak pemimpin tingkat tinggi dari departemen terbesar kedua yang datang ke sini untuk bertemu, semuanya berlutut. Selamat datang di pemimpin besar 8 Yuan. Hampir 1000 biksu muncul di platform teleportasi, mengenakan baju besi merah. Dan orang yang dituju adalah 8 Yuan. Orang-orang yang dibawanya semuanya adalah prajurit pribadi yang dilatih olehnya bab 2325, Iblis Gila. Dapat dikatakan bahwa basis kultivasi setiap orang berada di atas langkah keempat hingga kelima dalam mendaki negeri dongeng, dan beberapa di antaranya adalah makhluk abadi virtual. Selain para prajurit ini, ada 12 komandan bintang 5 dan bintang 6. Bawahan ini adalah kekuatan tingkat atas di wilayah timur. Semua pukulan besar. Departemen terbesar kedua adalah salah satu dari 10 departemen teratas di wilayah timur dan dapat menduduki peringkat 2 teratas. Dari segi skala saja, departemen ini lebih kuat dari departemen terbesar ketiga, dengan hampir 5 juta biksu ditempatkan di sini. Apakah kamu sudah menyiapkan platform roda gilanya? 8 Yuan bertanya dengan suara dingin tanpa berpikir panjang untuk menyapa komandan kelompok terbesar kedua di depan mereka. Sudah siap Pak, Anda bisa berangkat kapan saja. Wan Hong, komandan bintang 4 dari kelompok terbesar kedua, segera merespons. Segera pergi ke departemen terbesar ketiga, dan departemen terbesar kedua Anda. Anda harus mengirim saya setidaknya 1 juta biksu elit. Perintah Bayuan. Ya, jawab Wan Hong. Setelah 1/4 jam, desir,
Bagian terbesar kedua, satu demi satu platform roda gila raksasa menjulang tinggi ke langit. Setiap platform roda gila membawa lebih dari 5.000 biksu. Lebih dari 400 platform roda gila raksasa baru saja lepas landas. Lebih dari 2 juta biksu diutus bersama-sama. Ini adalah pemandangan spektakuler yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Desir, 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 roda gila terbang dengan kecepatan tercepat di antara bintang-bintang. Bagian terbesar kedua terletak di arah tenggara dari bagian terbesar ketiga, tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu dekat. Jika stasiun transfer terputus, mereka hanya dapat memilih untuk memulai dari sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seperti ini? Pada platform roda gila merah di depan, wajah suram Baiyuan penuh aura pembunuh, dan dia bertanya. Dengan kecepatan saat ini, dalam waktu sekitar 10 jam, kita akan dapat mencapai yang terbesar ketiga, jawab Dong Fang Song dengan pemimpin bintang 6 di sampingnya. 10 jam, terlalu lama, Baiyuan meraung dengan gigi terkatup. Dia mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, lampu menyala, dan lingkaran muncul di telapak tangan kirinya. Melalui cincin berlubang, Kai. Begitu 8 Yuan mengangkat tangan kanannya, cincin besi di tangannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, langsung meluas hingga menyelimuti platform roda gila. Tuanku, jika Anda menggunakan cincin penusuk untuk menuju ke bagian terbesar ketiga. Lebih dari 400 platform roda gila di belakang, Anda tidak akan bisa mengimbangi kami, kata Lagu Timur. Saya meminta mereka untuk mengambil alih departemen ketiga secara langsung. Baiyuan melirik Lagu Timur dengan ekspresi muram, dan berkata, saat aku pergi ke departemen ketiga, aku akan mengambil alih semua makhluk yang kulihat. Bunuh mereka semua. Kelompok terbesar ketiga memiliki lebih dari 4 juta biksu. Lagu Timur menjilat bibirnya dan bertanya dengan takjub, Tuan Delapan, apakah Anda mempersiapkan mereka semua? Mereka melakukan kejahatan pengkhianatan, bukan? Pikir mereka pantas mati. Baiyuan bertanya dengan niat membunuh yang kejam muncul di matanya. Tidak, tidak mereka secara alami terkutuk. Dong Fang Song segera menundukkan kepalanya, tidak berani berkata lebih banyak. Bas, setelah cincin penusuk diperbesar, langsung dipasang di pinggiran platform roda gila. Memanggil, setelah itu, kecepatan flywheel yang sudah terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi itu meningkat drastis, dan menghilang di hadapan banyak flywheel di belakangnya, seolah tak terlihat. Pada platform roda gila terdekat, pemimpin bintang 4 terbesar kedua Wan Hong, dan 2 pemimpin bintang 3 mengubah wajah mereka. Tuan 8 Yuan menggunakan senjata ajaib tertentu. Kita tidak bisa mengikutinya, kata salah satu pemimpin bintang 3. Setelah Wan Hong terkejut, dia menghela nafas lega dan berkata, karena Tuan 8 Yuan tidak memesan terlebih dahulu, itu berarti dia tidak membutuhkan bantuan kita untuk menekan pihak ketiga. Kita akan pergi saat ini cepat. Setelah kita pergi, bersihkan saja kekacauan ini. Mendengar hal tersebut, 2 pimpinan Samsung lainnya pun menenangkan pikiran mereka, saling melirik, dan menghela nafas lega. Negara bagian 8 Yuan benar-benar gila, dan ini memberi mereka tekanan besar. Sekarang, Baiyuan meninggalkan mereka dan pergi ke departemen terbesar ketiga terlebih dahulu, yang merupakan hal yang luar biasa bagi mereka. Yang terbesar ketiga, di bawah perintah Qiu Liang, Renle dan yang lainnya, bahkan jika semua pembudidaya panik, mereka hanya dapat menggunakan 12 titik dukungan mental saat ini. Sebab, mereka dicap sebagai makar. Hari ini, mereka mati atau hidup. Jika ingin bertahan hidup, Anda hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan musuh yang datang. Waktu berlalu dengan lambat. Qiu Liang, Renle, dan sejuta bersaudara menjadi semakin gugup. Di sisi lain, di gedung diskusi, Tian Nan juga kembali ke Fang Yu. Seluruh departemen besar ketiga sedang menunggu kedatangan 8 Yuan. Pada titik waktu tertentu, alarm datang dari penghalang luar terbesar ketiga. Musuh asing mendekati musuh terbesar ketiga. Yang akan datang, ekspresi Tian Nan berubah, dan dia tiba-tiba berdiri. Fang Yu meletakkan potongan tembaga di tangannya, berdiri, dan mengulurkan. Akhirnya sampai di sini, kata Fang Yu. Tuan Fang, kami. Tian Nan memandang Fang Yu, sangat gugup. Aku akan mencegat mereka. Sedangkan untukmu, lihat saja dari belakang, itu tidak akan digunakan untuk sementara, perintah Fang Yu. Di luar pesona bagian terbesar ketiga. Wow,
Platform roda gila yang memakai cincin penusuk telah keluar dari penghalang. Tidak jauh ke depan, Anda dapat memasuki pesona. Tuanku, ada departemen terbesar ketiga di depan. Apakah kita termasuk di dalamnya? Lagu Timur bertanya. Berhenti, perintah Bayuan. Ya, Lagu Timur segera menyampaikan perintahnya. Stasiun roda gila berhenti di luar penghalang bagian terbesar ketiga. Saya tidak perlu memasukinya, saya bisa berdiri di sini, dan saya bisa menghukum semua pengkhianat dari kelompok terbesar ketiga mereka. Sudut mulut Bayuan melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Di saat yang sama, dia mengangkat telapak tangannya. Ledakan. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan muncul dari 8 Yuan. Ekspresi para pemimpin lain yang berdiri di sampingnya berubah, dan dia segera mundur. Saat ini, tubuh 8 Yuan adalah mahakarya darah. Di belakangnya, ada hantu mirip hantu yang sedang mengembang. Bum bum bum, aura 8 Yuan meroket, dan segel persegi muncul di kedua telapak tangan. Di segelnya, ada aura kehancuran. Ini adalah basis budidaya Earth Wonderland. Mata Dong Fang Song di belakangnya terkejut. Menurutnya, jika pukulan ini terus berlanjut, seluruh departemen besar ketiga bisa hancur. Beginilah cara biksu terbesar kedua mengambil alih. Hanya saja Tuan 8 Yuan apa yang Tuan 8 Yuan ingin lakukan, beraninya dia berhenti. Ledakan, aura Bayuan menjadi semakin kuat. Hantu di belakang telah meluas hingga sangat dilebih-lebihkan. Dan segelnya mengembun sebelum telapak tangannya mengeluarkan semburan aura yang menyesakkan. Pada saat ini, banyak biksu di departemen terbesar ketiga dapat merasakan ledakan tekanan spiritual datang dari langit. Tekanan spiritual semacam ini ditekan, menyebabkan mereka berlutut langsung di tanah dengan lutut lemah. Ini, wajah Qiyu Liang terkejut, dan dia melihat ke langit. Kemudian, dia melihat bayangan raksasa yang bengkok seperti hantu jahat. Bab 2326 Kekuatan Abadi. Bukan hanya dia, tetapi para pembudidaya lain di sekitarnya, selama mereka melihat ke atas. Anda dapat melihat hantu yang menakutkan ini. Itu terlalu besar. Sosok yang terdistorsi, kepala yang tidak beraturan, dan pupil samar berwarna merah dan berdarah di wajahnya. Adegan ini menyebabkan semua biksu di kamp ketiga berteriak ngeri. Beberapa biksu tidak dapat berdiri kokoh lagi, kaki mereka melemah dan roboh ke tanah. Boom! Tekanan spiritual dari luar bidang bintang terus meningkat. Suasana putus asa dan menyesakkan menyelimuti kepala setiap biksu di kelompok terbesar ketiga. Banyak biksu yang langsung menangis. Aku tidak ingin mati, ayo menyerah. Biarkan aku pergi, kita semua akan mati di sini. Kamp terbesar ketiga yang awalnya tidak stabil kini benar-benar kacau. 4 juta biksu memang merupakan jumlah yang sangat besar. Tapi begitu Anda kehilangan keberanian untuk menghadapinya, semuanya menjadi berantakan, tanpa efek apapun. Qiyu Liang dan Renle menatap ke langit, wajah mereka pucat. Apakah ini kekuatan dari 7 bintang? Terlalu kuat. Dibandingkan dengan makhluk abadi di bumi, makhluk abadi yang membosankan ini benar-benar seperti semut. Meski perbedaannya sepertinya hanya sebatas level, namun kesenjangan kekuatan sebenarnya adalah perbedaan yang sangat besar. Komandan 8 Yuan, terlalu kuat, Tuan Fang. Qiyu Liang menoleh untuk melihat Renle, matanya penuh keheranan. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Renle. Mereka belum pernah benar-benar bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat peri bumi sebelumnya. Oleh karena itu, tampaknya kekuatan Fang Yu terlalu dilebih-lebihkan. Sekarang setelah 8 Yuan dari alam abadi bumi yang sebenarnya tiba, mereka merasakan aura orang kuat yang termasuk dalam tingkat abadi bumi. Saat ini, hati mereka terguncang lagi. Mereka belum pernah berhubungan dengan Star Devourer, juga belum pernah menyaksikan adegan pertarungan Fang Yu melawan Star Devourer. Mereka tidak bisa membayangkan kekuatan nafas Star Devourer. Tapi saat ini, mereka secara pribadi bisa merasakan paksaan mengerikan yang dilepaskan oleh 8 Yuan dari alam peribumi. Jika Anda ingin membandingkan, lalu, mereka berpikir aura 8 Yuan jauh lebih kuat daripada Fang Yu, yang menembak mereka sebelumnya. Dan di atas 8 Yuan, ada pemimpin bintang 8 Raja Surgawi. Memikirkan hal ini, Qiyu Liang dan Renle merasa menggigil dan berdebar. Akhir mereka, sepertinya benar-benar telah tiba. Ledakan. Di luar pesona ketiga, Bayuan menyeringai terbuka, dan senyuman di wajahnya sangat tajam. Kekuatan sihir di depan telapak tangannya menjadi semakin kuat.
Dia sepertinya sangat ingin menghancurkan seluruh departemen terbesar ketiga. Hancurkan bintang kecil ini di depan Anda. Di belakang 8 Yuan, banyak bawahan yang mundur semakin jauh. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, saya hanya ingin menjauh sedikit agar tidak terpengaruh. Wow, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di luar penghalang bagian terbesar ketiga. Tepat di depan Bai Yuan. Itu adalah Fang Yu. Melihat Fang Yu muncul, Bai Yuan menyipitkan matanya sedikit, senyum di wajahnya menyempit, dan matanya berubah menjadi cahaya yang lebih kuat. Fang Yu. 8 Yuan mengertakkan gigi dan berbicara dengan nada membunuh. Kamu 10 Yuan. Oh, tidak, itu 8 Yuan. Fang Yu tersenyum dan berkata. Melihat pemandangan ini, wajah banyak bawahan di belakang 8 Yuan menunjukkan kemarahan. Orang ini sangat sombong. Di depan Tuan 8 Yuan, berani bersikap sembrono, bahkan bercanda dengan Tuan 8 Yuan. Kematian pengadilan. Tapi Bai Yuan tampaknya tidak merasa kesal dengan kata-kata Fang Yu. Sebaliknya, dia mencibir dan bertanya, di mana 3 limbah dari kelompok terbesar ketiga. Berani menyatakan perang di depan umum dan tidak berani keluar menemui saya. Fang Yu menyipitkan matanya untuk mengamati energi sihir yang berkumpul di depan telapak tangan ganda 8 Yuan, dan pada saat yang sama menjawab, saya menyuruh mereka untuk tidak keluar dan menyeret saya. Kamu sangat percaya diri, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan cara yang sama dengan mengalahkan sampah-sampah itu? Bai Yuan menyeringai dan mencibir. Tidak harus dengan cara yang sama, tapi cara lain bisa digunakan. Jawab Fang Yu. Tahukah kamu apa artinya menyatakan perang terhadap Open Mountain Alliance? Mahakarya Cahaya Darah Murid Ganda 8 Elemen, berkata dengan dingin. Itu artinya aku tidak punya kesabaran. Fang Yu berkata dengan ringan. Ledakan. Begitu suara itu turun, Fang Yu juga mengeluarkan aura yang kuat. Ada cahaya kemasan samar di permukaan tubuhnya. Beraninya kamu berdiri di depan telapak tanganku, jika kamu ingin menemukan kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Bai Yuan meraung. Ledakan. Segel yang berkumpul di depan kedua telapak tangan meledak dengan nafas yang mengerikan. Kelompok kekuatan sihir dengan aura untuk menghancurkan segalanya meledak ke arah Fang Yu. Pada saat tekanan spiritual ini, banyak biksu di kelompok terbesar ketiga berteriak, mengira kematian sudah dekat. Mereka menatap ke langit, bayangan hantu itu semakin besar, dan mulut di wajah mereka masih menyeringai. Ah, aku tidak ingin mati. Banyak biksu berteriak, tapi Qiu Liang, Ren Le, dan Tian Nan yang baru saja tiba di tempat kejadian semuanya mengangkat kepala, melihat ke langit, wajah mereka pucat. Mereka tahu bahwa Fang Yu sudah pergi berperang. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada yang bisa memprediksi. Di luar penghalang, Fang Yu menyipitkan matanya sedikit saat menghadapi ledakan dari depan, dan juga mengangkat telapak tangannya. Menghadapi kekuatan sihir yang mengerikan ini, dia memutuskan untuk mencobanya dengan berani, dengan teknik melahap roh. Jika berhasil, ia bisa langsung mengembalikan aura yang telah ia konsumsi sebelumnya. Jika tidak berhasil, paling banter akan dibombardir, dan itu bukan masalah. Besar, bas, Fang Yu berpikir, di depan kedua telapak tangannya, pusaran lampu merah besar langsung mengembun. Pusaran lampu merah meluncur ke tembok kota besar yang sama. Ledakan. Energi ajaib yang berasal dari 8 Yuan meledak sepenuhnya di atas pusaran lampu merah. Desir-desir. Pada saat ini, hisapan mengerikan meledak dari pusat pusaran lampu merah. Mengandung kekuatan penghancur, dan menerapkan sejumlah besar kekuatan sihir terkompresi berkekuatan tinggi, itu secara paksa diserap ke dalam tubuh Fang Yu. Boom-boom, masa energi sihir yang dahsyat mengalir ke tubuh Fang Yu, mengamuk melalui meridian, menyebabkan suara teredam. Berubah menjadi biksu biasa, meridian akan mengalami kerusakan sebesar ini, dan lubang Qi pasti akan berdarah dan mati secara tiba-tiba. Dan suara benturan dari meridian bisa membuat setiap biksu ketakutan. Bagaimanapun, bagi biksu manapun, meridian adalah bagian tubuh yang paling rentan. Begitu meridian rusak, konsekuensinya sangat serius. Tapi sekarang meridian Fang Yu terbentur, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Swiss. Dia masih mempertahankan spirit devouring art, terus-menerus menyerap energi sihir dari pemboman 8 Yuan. Itu benar-benar dewa, intensitasnya cukup tinggi. Fang Yu bisa merasakan sakit dari meridian. Namun, rasa sakit ini tidak berarti apa-apa baginya.
Ketika dia menyerap balon roh super di bumi dan bergabung dengan tubuh roh Dao, meridiannya mengalami rasa sakit yang paling luar biasa selama 3 bulan. Sekarang sedikit rasa sakit ini dibandingkan dengan rasa sakit yang tajam karena merobek jiwa dari dalam keluar. Ini adalah pediatri. Setelah energi hukum kekerasan ini mengalir ke meridian Fang Yu, mereka melanjutkan aliran meridian. Setelah satu siklus bab 2327, energi Fa ini sedikit lebih damai, tidak lagi penuh kekerasan. 3-5 siklus, saya harus bisa mengasimilasinya sepenuhnya dan mengubahnya menjadi energi spiritual saya sendiri. Fang Yu berkata dalam hatinya, tetapi bumi yang abadi benar-benar bumi yang abadi, dan energi sihir yang dia keluarkan harus mengalir di meridian. Dibutuhkan 5 siklus untuk berubah. Itu dapat diubah hanya dalam 3 siklus, atau 5 siklus. Apakah kamu tidak cukup cepat? Saya khawatir hanya kamu yang bisa bermain seperti ini di dunia ini. Li Huoyu berkata dengan marah. Tidak masuk akal untuk menyerapnya, itu hanya memulihkan sedikit energi spiritual. Fang Yu berkata, jika Anda ingin meningkatkan basis kultivasi Anda masih harus menyerapnya secara langsung. Boom! Pengeboman 8 yuan semuanya meledak di pusaran lampu merah yang dibentuk oleh Spirit Devouring Art. Nafasnya sangat keras dan memiliki kekuatan penghancur. Namun, itu tidak bisa menembus pusaran merah di depan Fang Yu. Hal ini membuat wajah Bai Yuan di kejauhan menjadi sangat buas, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada orang yang benar-benar bisa menahan serangannya. Terlebih lagi, energi sihir yang meledak di depan Fang Yu, tidak menyebabkan ledakan hebat, tetapi menghilang dengan cepat. Ini, kekuatan yang ajaib. Mata 8 Yuan sangat menakjubkan, menatap Fang Yu di depannya. Kesadaran ilahi menyebar, dan perhatiannya terfokus pada pusaran merah di depan telapak tangan Fang Yu. Segera, menurut aliran energi magis dan perubahan halus di tubuh Fang Yu, dia sampai pada suatu kesimpulan. Energi sihir yang dia ledakkan sepertinya. Fang Yu langsung diserap ke dalam tubuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini tidak mungkin. 8 Yuan, sebagai pemimpin besar 7 bintang, memiliki alam yang tinggi, telah mencapai bumi, tetapi belum pernah mendengar kekuatan gaib seperti itu ada. Tahukah Anda, dalam pukulan yang dia ledakkan, selain berbagai hukum rumit, ada juga kekuatan abadi yang dia kembangkan. Kekuatan peri yang dikembangkan oleh setiap biksu negeri dongeng adalah unik dan eksklusif. Bagaimana Fang Yu bisa menyerap semua kekuatan peri? Ini melanggar logika dasar dan akal sehat dunia keabadian. 8 Yuan merasa ngeri, dan pada saat yang sama dia menurunkan telapak tangannya, tidak lagi mengeluarkan kekuatan sihir. Bas! Fang Yu menyerap semua energi sihir yang tersisa ke dalam tubuhnya. Boom boom boom. Pada saat ini, penghalang di bagian terbesar ketiga di belakang bergetar. Tapi Fang Yu bahkan tidak mundur setengah langkah. Boom boom, meridiannya masih mengeluarkan suara benturan yang teredam. Karena penyerapan aura yang berlebihan, telah mencapai tingkat meluap. Pada saat ini, Fang Yu penuh dengan cahaya keemasan, seperti nyala api, dengan aura yang sangat kuat. Melihat adegan ini, 8 Yuan hampir yakin, pukulan yang baru saja dia pukul memang diserap oleh Fang Yu. Ini, Bai Yuan menatap Fang Yu, yang diselimuti cahaya keemasan, dan matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya, penuh keterkejutan. Banyak biksu di belakangnya masih belum mengetahui apa yang terjadi. Di mata mereka hanya melihat Fang Yu menahan pukulan 8 Yuan, tapi dia tidak terluka. Dilihat dari hasil ini saja, sudah cukup mengejutkan mereka. Anda tahu, Tuan 8 Yuan adalah pembangkit tenaga listrik di negeri dongeng. Pukulan kemarahan dari ahli abadi bumi benar-benar mampu menghancurkan dunia. Tapi Fang Yu mengambilnya, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Terima kasih atas hadiahnya, kamu juga tahu bahwa tidak ada aura di jurang virtual ini, dan aura yang aku gunakan sebelumnya belum pulih. Fang Yu memandang 8 Yuan dan tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Bai Yuan pulih dan mengertakkan gigi. Di mana kamu mempelajari kekuatan supernatural seperti itu? Bai Yuan bertanya dengan muram. Aku tidak akan memberitahumu, tapi jika kamu ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Fang Yu tersenyum, tetapi premisnya adalah kamu harus menundukkan kepala dan memberiku kekuatan untuk mengendalikan perbatasan timur. Kalimat ini mengubah ekspresi banyak bawahan Bai Yuan He di belakangnya.
Fang Yu sebenarnya ingin mendapatkan kekuatan untuk menguasai wilayah timur. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan kemarahan Open Mountain Alliance? Saya adalah murid Zhenlong Tianjun, dan saya menguasai seni melampaui langit. Mengapa saya harus belajar dari pintu samping Anda? Bai Yuan meraung dan membuka tangannya. Tubuh Tuan Naga sejati. Dengan raungan 8 Yuan, hantu raksasa di belakangnya menyusut dengan cepat dan berubah menjadi hantu makhluk berbentuk naga merah, berputar-putar. Lalu, dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Bum bum bum. Pada saat ini, di tengah ledakan suara, cahaya merah menyilaukan muncul di permukaan tubuh 8 Yuan, dan momentumnya melonjak ke langit. Ini, Fang Yu menatap naga merah itu, matanya bergerak sedikit. Karena perpaduan asal-usul naga, sekilas dia mengenali bahwa ini adalah naga licik, yang juga bisa disebut naga licik. Di klan naga saat itu, naga aneh itu adalah cabang kecil, tidak menyilaukan. Tapi naga jenis ini sangat istimewa. Berbeda dengan naga biasa, ia tidak bergantung pada daging, tetapi pada kekuatan magis. Dapat dikatakan bahwa dalam klan naga, naga aneh adalah salah satu dari sedikit alien yang mahir dalam berbagai kekuatan magis. Fang Yu melihat 8 Yuan yang telah berubah drastis di depannya, dan matanya bersinar karena terkejut. Tubuh 8 elemen menggabungkan asal-usul naga jahat. Pantas saja saat dia menyerap energi sihir yang baru saja dia ledakkan, dia merasakan ada aura abnormal pada energi sihir tersebut. Ternyata anomali adalah aura asal-muasal naga menyeramkan. Fang Yu tidak menyangka bahwa setelah tiba di alam void abyss dari pesawat besar, dia benar-benar akan dapat melihat seorang kultivator yang berasal dari naga aneh. Tahukah Anda, di alam terakhir yaitu Datian Chensing, dia belum pernah menjumpai keberadaan suku besar seperti naga dan burung phoenix. Ah, Fang Yu, bersiaplah untuk mati. 8 Yuan terangkat ke langit dan meraung, cahaya merah muncul di permukaan tubuh. Potongan sisik naga yang memancarkan cahaya merah tampak muncul kembali di permukaan tubuhnya. Di wajah Bai Yuan, tampilan berbentuk naga yang ganas juga muncul, yang terlihat sangat menakutkan. Adapun permukaan tubuhnya telah ditutupi dengan energi sihir yang kuat. Naga hantu tembus pandang muncul di permukaan tubuhnya. Boom! Pada saat ini, 8 aura vitalitas telah meningkat hingga ekstrim, dan seluruh tubuh memancarkan aura merah darah. Apakah ini kartu trufmu? Fang Yu menyipitkan matanya. Nafasnya memang sangat kuat. Mulut Bai Yuan tersenyum bercanda dan berkata, bahkan jika kamu memohon belas kasihan sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berdoa memohon ampun. Tidak, tidak, kamu salah paham. Fang Yu tersenyum, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, selama kamu mengintegrasikan asal-usul klan naga, kamu tidak bisa mengalahkanku. Karena Shenlong ada di dalam diriku. Suara itu jatuh. Ledakan. Fang Yu meledak dengan kekuatan suci yang mengerikan. Wo. Nyanyian naga yang panjang dan mendominasi terdengar dari tubuhnya. Bas. Bayangan naga penuh cahaya keemasan muncul di belakang Fang Yu. Cahaya keemasan bersinar, dan keagungan dilepaskan. Fang Yu berdiri di depan Long Ying, mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari. Menghadap 8 Yuan, beri aku, berlututlah. Fang Yu berteriak, dengan dingin pada biksu lain. Tapi Bai Yuan terkejut. Bab 2328. Cahaya keemasan dan bayangan naga di belakang Fang Yu membuatnya merasa ketakutan. Ketakutan yang sebenarnya datang dari lubuk hati yang paling dalam, di dalam jiwa. Mata 8 Yuan membelalak, menatap bayangan naga di belakang Fang Yu. Shenlong. Fang Yu baru saja mengatakan bahwa Shenlong ada di dalam tubuhnya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bai Yuan menggelengkan kepalanya, mengertakkan gigi, dan mengangkat telapak tangan kanannya menghadap ke arah Fang Yu. Meteornya pecah. 8 Yuan meraung dengan liar, dan kekuatan peri meledak. Aum, raungan naga yang keras datang dari tubuhnya. Bas, di langit tepat di depan Fang Yu, energi seperti meteor muncul, meledak ke arah Fang Yu bersama-sama. Ini merupakan pelanggaran yang tidak pandang bulu. Fang Yu tersenyum sedikit, sosoknya berkedip. Wow, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menghilang di tempatnya. Bum bum bum, serangkaian meteor meledak dengan keras, dan mengguncang pesona terbesar ketiga. Tapi saat ini, Bai Yuan berbalik dengan panik. Memanggil, benar saja, Fang Yu muncul di hadapannya. Jarak kedua pihak kurang dari 2 meter. Menghadapi Fang Yu dari jarak dekat, jantung 8 Yuan itu berkontraksi tanpa sadar, seolah tercekik. Takut,
Ketakutan di alam bawah sadar. Bahkan jika Baiyuan mengertakkan giginya, dia tidak bisa menahan rasa takut yang berasal dari garis keturunan dan alam bawah sadar. Ah! Dia meraung dan mengingat kembali dengan cepat. Tapi Fang Yu juga mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, sejumlah besar kekuatan Shenlong terkondensasi di depan telapak tangan kanannya. Boom-boom, keluarnya nafas membuat 8 Yuan yang mundur semakin ketakutan. Dia telah benar-benar kehilangan keseimbangannya dan hampir pingsan secara mental. Bang, 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 dia bahkan bisa mendengar suara detak jantungnya. Takut, ketakutan yang ekstrim. Boom, detik berikutnya, hukum Fang Yu di depan telapak tangan kanannya bisa meledak. Ah, Baiyuan bahkan lupa menghindar, jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menahan pukulan itu dengan kuat. Boom, terdengar suara keras. 8 Yuan yang memberkati asal-usul naga jahat itu diledakkan, memuntahkan darah. Memanggil, Fang Yu bergegas menyusul. Ledakan, pukul dengan pukulan. Baiyuan mengertakkan gigi, mencoba memblokirnya dengan tangan kanannya. Namun kekuatan pukulan Fang Yu berada di luar imajinasinya. Ledakan, dengan suara keras, tulang lengan kanan 8 Yuan hancur. Fang Yu mengangkat kakinya lagi, memukul perut 8 Yuan. Engah, 8 Yuan menyemburkan darah lagi, dan terbang dengan cepat. Boom-boom, kedua pukulan ini langsung mematahkan pertahanan 8 Yuan, dan setelah itu dia tidak bisa lagi menahan pukulan dan tendangan acak Fang Yu, dan terjebak dalam situasi dipukuli. Gerakan Fang Yu sangat berat dan cepat, seperti bayangan. Dan tubuhnya juga mengeluarkan semburan kekuatan suci yang agung. Dalam proses mengalahkan 8 Yuan, aura naga aneh yang diberkati oleh 8 Yuan semakin lemah, hampir menghilang. Ledakan, Fang Yu memukul dada Baiyuan pada putaran terakhir. 8 Yuan saat ini sudah terluka parah. Jika kamu tidak memberkati asal-usul naga licik itu, kamu mungkin bisa melawanku. Fang Yu berkata dengan ringan, berkatilah asal-usul naga licik itu, maka aku adalah kakekmu, bagaimana kamu akan melawanku? Ucapan Fang Yu bukan sekadar sarkasme, melainkan fakta sampai batas tertentu. Apa yang disebut tubuh tuan naga sejati yang diberkati oleh 8 Yuan sebenarnya melepaskan kekuatan naga licik. Ini mungkin kartu trufnya. Dia pikir ini akan melepaskan kekuatan penuhnya dan menghancurkan Fang Yu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh Fang Yu berasal dari penguasa ras naga. Asal Shenlong, Guilong sangat berani, dan ketika dia bertemu Shenlong, dia harus menundukkan kepala dan gemetar. Oleh karena itu, 8 Yuan yang telah memberkati kekuatan asli naga jahat telah melemah lebih dari 50% tanpa terlihat, dan tidak ada cara untuk melawan Fang Yu. Jika saya mengetahui hal ini sejak lama, kematian 8 Yuan tidak akan memberkati asal-usul naga. Menggunakan kekuatan peri asalnya untuk melawan Fang Yu, bahkan jika dia kalah, dia tidak akan kalah begitu cepat atau menyeluruh. Dari sudut pandang luar, tidak ada perlawanan sama sekali. Dari awal hingga akhir, umban sepihak Fang Yu. Pada saat ini, ada keheningan di platform roda gila di belakang. Bawahan Baiyuan itu tampak bodoh, mata mereka kusam dan anggota tubuh mereka kaku. Bukan hanya Baiyuan yang tidak menyangka, mereka bahkan tidak mengharapkan situasi ini. Ini adalah Master 8 Yuan, 7 bintang. Pembangkit tenaga listrik teratas di tingkat peribumi. Orang sekuat itu dipukuli dengan sangat parah di depan Fang Yu. Dampak visual ini membuat otak para bawahan ini kosong, dan mereka bahkan tidak bisa bereaksi untuk maju membantu. Fang Yu meraih kepala 8 Yuan yang berlumuran darah dengan satu tangan dan mengangkatnya ke depannya. 8 Yuan saat ini, auranya telah sepenuhnya ditekan oleh Fang Yu. Aura Fang Yu seperti pelangi, dan dia sudah kelelahan. Oh, sayang sekali, aku seharusnya tidak langsung melepaskan kekuatan naga untuk melawannya, itu terlalu mengganggu. Fang Yu menghela nafas dalam hatinya. Untuk lawan level Earth Immortal, jika dia ingin berubah dari masa lalu, dia pasti harus belajar satu sama lain. Tetapi setelah melepaskan kekuatan naga, karena tingkat penekangan dalam klan naga, Fang Yu langsung menghancurkan 8 Yuan. Adapun kekuatan Earth Immortal, kecuali pukulan pertama, tidak ada tampilan lain. Kekuatan bumi abadi masih belum pasti. Ini sangat menjengkelkan. Fang Yu mengerutkan kening, baru saja hendak berbicara. Boom! Tapi pada saat ini, hantu naga di belakang tubuhnya tiba-tiba berkelebat, membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Dengan raungan ini, tubuh Baiyuan juga memancarkan cahaya.
Lampu merah keluar dari sana. Itu adalah bayangan naga, asal-usul naga licik. Mata Fang Yu sedikit berubah. Saat ini, asal-muasal naga menyeramkan ini jelas sangat menakutkan, menundukkan kepalanya sambil menggigil. Aum, Shenlong sekali lagi mengeluarkan raungan penuh keagungan. Desir. Kemudian, asal-muasal naga pengkhianat itu sepertinya terbang menuju Shenlong tanpa terkendali. Bas. Detik berikutnya, naga menyeramkan itu terbang ke mulut naga, dan menghilang. Apakah asal-muasal naga menelan asal-usul naga yang licik? Mata Fang Yu terkejut. Namun detik berikutnya, dia merasakan sesuatu. Nafas hangat kembali ke dantiannya. Kemudian asal-muasal Shenlong perlahan pulih ke dalam tubuh. Fang Yu menunduk, matanya masih terkejut. Asal Shenlong menelan asal-usul naga yang licik. Bukankah ini yang dilakukan oleh naga yang menelan? Mengapa Shenlong juga jatuh? Menelan naga disebut menelan, dan menelan naga disebut fusi asal. Suara Li Huoyu terdengar, selanjutnya, asal-muasal naga menyatu denganmu, dan semua tindakannya berhubungan denganmu. Sederhana, dengan kata lain, menjadi seperti ini karena kamu, dari yang lain. Maksudmu, aku membuat naga menelan naga Shenlong. Fang Yu mengangkat alisnya, tidak, aku bukan orang jahat. Sekali lagi, ini disebut fusi asal-usul. Bagaimanapun juga, asal-muasal naga ini seharusnya sudah pulih. Li Huoyu tidak menyelesaikan kata-katanya. Kamu. Fang Yu hendak bertanya, tetapi 8 Yuan di depannya berbicara dengan gemetar. Fang Yu memandang ke arah 8 Yuan. 8 Yuan saat ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan, dan Anda tidak dapat melihat penampilan sebelumnya yang kuat dan tidak dapat dipercaya. Siapa kamu? Bai Yuan bertanya dengan suara gemetar, darah masih menetes dari rahangnya yang patah. Aku bilang aku adalah Fang Yu. Siapa aku? Hanya orang biasa. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Mata 8 Yuan penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Tubuh hegemonik naga sejati yang dia tunjukkan diajarkan oleh suaminya, Zhenlong Tianjun, salah satu dari 8 Raja Surgawi. Setelah pemberkatan tubuh tuan ini, dia memiliki nafas naga asli dan menguasai kekuatan supernatural naga. Tapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya. Jadi dia dihancurkan oleh Fang Yu di depannya. Naga emas di tubuh Fang Yu membuatnya semakin terkejut, dan dia belum merasa lega. Pada akhirnya, bahkan asal-usul naga sejati yang diberikan Zhenlong Tianjun padanya diserap oleh Fang Yu. Di hati Bai Yuan saat ini, yang ada hanya ketakutan. Ketakutan pada Fang Yu. Selain itu, tidak ada ide lain. Departemen terbesar ketiga, pemaksaan yang luar biasa telah hilang. Banyak pembudidaya di kam menghela nafas lega, melihat ke langit, dan menemukan bahwa hantu itu juga telah menghilang. Tekanan spiritual super kuat dari tingkat keabadian bumi sudah tidak ada lagi. Ini, sebuah kemenangan. Qiu Liang dan Ren Lei di sampingnya saling memandang, wajah mereka masih penuh keterkejutan. Mereka sudah sangat putus asa sebelumnya. Tapi aku tidak memikirkannya, setelah beberapa saat, situasi tiba-tiba berbalik. Tuan Fang benar-benar mengalahkan Komandan 8 Yuan. Ren Lei bergumam pada dirinya sendiri dengan mata terbuka lebar. Swiss. Saat dia masih sesosok, tubuh melayang ke langit tak jauh dari situ. Dari sudut pandang nafas, Tiananlah yang lepas landas. Petik 2. Ayo naik dan melihat juga. Qiu Liang mengertakkan gigi, menenangkan pikirannya, dan berkata pada Ren Lei. Bagus. Ren Lei juga setuju dengan kegembiraan yang tertahan di wajahnya. Keciut, keduanya lepas landas satu demi satu. Bagaimana perasaanmu? 8 Yuan, apakah kamu ingin terus berjuang? Fang Yu bertanya dengan senyum hangat dan polos. Tidak. 8 Yuan ketakutan dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Pilihan Anda benar. Anda sekarang telah dikalahkan dari 8 Yuan menjadi hanya 2 Yuan. Jika Anda terus mengalahkan, Anda bahkan mungkin tidak bernilai 5 sen. Fang Yu berkata dengan bercanda. Bai Yuan tidak bisa memahami sarkasme Fang Yu, dan ketakutannya tetap ada. Karena kamu sudah menyerah, kamu harusnya sangat jelas tentang apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Fang Yu bertanya dengan cahaya dingin di matanya. Bai Yuan memandang Fang Yu, matanya membelalak. Dia tahu apa yang dibicarakan Fang Yu. Fang Yu ingin dia menyerahkan kekuasaan untuk mengendalikan 10 cabang teratas di wilayah timur. Kekuatannya sebagai pemimpin 7 bintang. Baginya,
Kekuatan ini adalah sumber kehidupan. Namun kini, ketika kehidupan sebenarnya terancam, dia tidak punya pilihan. Sebenarnya aku juga tidak perlu bertanya padamu, kata Fang Yu. Wow, setelah itu, dia mengambil 8 yuan dan bergegas menuju platform roda gila di belakangnya. Berteriak, setelah beberapa saat, dia sampai di platform roda gila, melayang di posisi tinggi tepat di depan platform roda gila. Saat ini, hampir 1000 biksu di roda gila masih dalam kondisi luar biasa. Mereka melihat 8 yuan di tangan Fang Yu. Tubuhnya terdistorsi, wajahnya berlumuran darah, dan seluruh kepalanya dipukuli di mana-mana, sungguh mengerikan. Apakah ini benar-benar pemimpin bintang 7 mereka, Master 8? Bagaimana bisa, beraninya kamu menyakiti Tuan 8 Yuan dengan serius, kamu tahu. Ayo kita lakukan bersama-sama dan selamatkan Tuan 8. Keciut, Dong Fang Song dan Komandan Bintang 6 lainnya kembali sadar, dan meraung ke arah Fang Yu. Ledakan, namun saat ini, Fang Yu dari tempat tinggi tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan menekannya. Ledakan, pelepasan yang sangat menyebalkan secara langsung memaksa seluruh platform roda gila turun hingga jarak tertentu. Pemaksaan terakhir menekan setiap biksu di platform roda gila. Beku dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tidak dapat menahan diri, lututnya terlipat, dan seluruh orang jatuh ke tanah. Dan bahkan banyak pemimpin bintang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi merasa kaku, dan bahu mereka seberat gunung di punggung mereka, sehingga sulit untuk bergerak. Hampir 1000 bawahan yang dibawa oleh 8 Yuan, wajah mereka terkejut saat ini, menatap Fang Yu di langit. Jubah peri di tubuh Fang Yu kini telah berubah menjadi jubah putih. Pakaian putih berkibar, dengan temperamen menyendiri. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Berlutut dan menyerah, atau aku akan membunuh kalian semua. Fang Yu memandang sekelompok biksu dengan merendahkan, dan berkata dengan wajah dingin. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat Bayuan yang terluka parah di depannya. Energi menyebalkan yang kuat secara langsung mempengaruhi tubuh Bayuan. Bayuan bergidik dan menjerit sedih. Melihat pemandangan ini, tidak ada satupun biksu di Feilun Taisan yang tidak merasa dingin di hati, dan hati mereka terasa dingin. Bahkan Tuan 8 Yuan bukanlah lawan Fang Yu, dan dia disiksa dengan cara yang begitu menyedihkan. Apakah mereka masih perlu bergerak? Tembakan berarti kematian. Menyadari hal ini, hati banyak biksu di panggung roda gila langsung berdebar kencang. Banyak petani dengan tingkat budidaya yang lebih rendah tidak dapat menahan tekanan dan berlutut. Tetapi elit tingkat komandan dengan basis budidaya yang lebih tinggi mengertakkan gigi dan masih berjuang. Mereka mewakili kelompok kekuatan paling kuat di wilayah timur. Jika mereka benar-benar berlutut di hadapan Fang Yu, itu juga melambangkan, seluruh wilayah timur Open Mountain Alliance telah menyerah. Ini adalah peristiwa yang sangat penting. Sekali dikabarkan, itu akan menjadi pukulan telak bagi keagungan aliansi Kaisan. Dan para biksu yang berlutut ini juga akan dianggap memalukan dan pengkhianat oleh aliansi Kaisan. Tetapi jika Anda tidak berlutut, mereka mungkin akan mati sekarang. Bagaimana cara memilih? Bagaimana memilih? Bagaimana kalau Bayuan memberimu beberapa saran? Fang Yu membalikkan Bayuan dan menghadapi banyak bawahan di platform roda gila. Berlutut, berlutut kamu, berlutut. Bayuan meneteskan darah, gemetar hebat, dan suaranya menjadi kabur. Menyaksikan situasi tragis 8 Yuan lagi, banyak bawahan di platform roda gila, tidak bisa lagi menahan rasa takut di hati mereka. Puff-puff, satu demi satu, mereka berlutut tanpa darah. Semakin tinggi levelnya, semakin enggan. Tapi pada akhirnya, ketika hanya lagu timur yang tersisa, dia memandang Bayuan dan Fang Yu, yang seperti pelangi, dan dia hanya bisa berlutut dengan wajah seperti abu. Sejauh ini Bayuan dan orang-orang elit yang dibawanya, semua berlutut dan menyerah kepada Fang Yu. Fang Yu menginjak martabat divisi wilayah timur aliansi Kaisan. Ini, dan pemandangan ini kebetulan disaksikan oleh Tianan, Qiu Liang dan Ren Lei yang baru saja tiba. Ketiganya merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di kelompok terbesar ketiga, dan sepertinya mereka mempunyai otoritas yang tinggi. Tapi sekarang mereka yang berlutut dan menyerah kepada Fang Yu, semuanya adalah pemimpin inti tingkat tinggi dari wilayah timur. Ada komandan bintang 4, bintang 5, dan bintang 6, semuanya level atas. Tapi orang-orang besar berpangkat tinggi ini telah menundukkan kepala arogan mereka, menggigil di bawah kaki Fang Yu dengan pakaian putih.
Adegan ini pasti akan menjadi pukulan yang sangat kuat dalam sejarah alam Suyuan. Bab 2330. Bagian ketiga ada di ruang konferensi. Setelah 8 Yuan dan semua bawahannya menyerah, segalanya menjadi mudah untuk ditangani. Fang Yu meminta mereka menerima kontrak darah, dan kemudian kembali ke ruang konferensi. 8 Yuan telah dikirim untuk perawatan darurat. Adapun pemimpin bintang 5 dan bintang 6 lainnya, semuanya dipanggil oleh Fang Yu dan berkumpul di ruang konferensi. Saat ini, aula sunyi. Semua orang memandang Fang Yu dengan hanya ketakutan di mata mereka. Termasuk Tianan dan lainnya yang pertama kali memilih mengikuti Fang Yu. Setelah melihat akhir dari 8 Yuan, hati mereka telah ditentukan, mereka tidak mengikuti orang yang salah. Fang Yu memang memiliki kemampuan untuk menggulingkan kekuasaan 3 aliansi besar. Dan merupakan keberuntungan mereka untuk mengikuti pria sebesar itu yang ditakdirkan untuk menjadi sejarah sedini mungkin. Kalian tidak perlu terlalu serius. Karena kalian semua telah menerima kontrak darah, maka kita adalah aliansi di kapal yang sama. Fang Yu tersenyum, jika kamu begitu gugup, akan sulit bagi kami untuk melakukan sesuatu. Meskipun nada suara Fang Yu sangat baik, banyak biksu yang telah melihat metode dan auranya masih penuh ketakutan. Melihat biksu lain di kuil tidak berani berbicara, Tianan menarik napas dalam-dalam, maju selangkah, dan berkata, Tuan Fang, karena kelompok terbesar kedua memiliki lebih dari 2 juta biksu yang datang, maka kita harus berpikir tentang cara untuk mendapatkan ini. Beku itu menang. Tidak sulit, bos mereka berlutut, apakah mereka masih akan melawan? Fang Yu mengangkat alisnya. Memang benar, para bawahan hanya khawatir beberapa dari mereka tidak mau menyerah, kata Tianan. Jadi, kita harus membiarkan kata-kata itu keluar. Fang Yu tersenyum, atas nama 8 Yuan, kami menuntut agar sebagian besar sisa perbatasan timur, tidak peduli yang mana, harus segera diserahkan. Siapapun yang tidak berani menyerahkannya, kami akan memberikannya. Itu hilang. Mendengar ini, wajah banyak biksu di kuil berubah. Sepertinya, Fang Yu benar-benar ingin menguasai 10 bagian teratas di seluruh wilayah timur. Untuk benar-benar mencapai langkah ini, aliansi Kaisan harus mengambil tindakan. Terlebih lagi, ini adalah langkah besar. Karena sepanjang sejarah alam Suyuan, di bawah panji 3 aliansi besar, insiden serius seperti itu belum pernah terjadi. 10 divisi utama wilayah timur, itu adalah seperempat kekuatan Open Mountain Alliance. Seperempat kekuatan dikendalikan, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang sangat serius bagi Open Mountain Alliance. Bagaimana kalau 8 Yuan, mengapa mereka belum datang? Biarkan dia mengatasi lukanya saja, saya tidak membuatnya terlalu berat. Fang Yu mengamati seluruh aula dan mengerutkan kening. Dadada, saat itu, terdengar suara langkah kaki. 8 Yuan datang ke aula dengan dukungan 2 bawahan. Melihat Fang Yu di kursi tinggi, Bai Yuan memiliki mata yang rumit dan masih ada ketakutan di wajahnya. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam dan berlutut. Selamat tinggal, Tuan Fang, kata 8 Yuan. Dia tidak ingin berlutut di dalam hatinya, tapi dia tahu situasinya sekarang. Sebelum ekspedisi, ia membuat perintah militer di depan Tianjun Zhenlong. Jika dia tidak berhasil, dia akan punah sendiri. Sekarang, dia memang dikalahkan sepenuhnya. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia akan dihukum berat oleh Zhenlong Tianjun jika dia kembali dengan wajah yang memalukan. Mungkin hidupnya tidak terjamin. Terlebih lagi, sekarang dia telah menerima kontrak darah Fang Yu, dia tidak punya pilihan lain. Hanya bisa menerima takdir. Seperti kata pepatah, pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, panjang atau pendek. Bagaimanapun, hidup adalah hal yang paling penting. Kamu cukup tercerahkan, lumayan. Fang Yu mengangguk puas, bangun. Bai Yuan berdiri dan menatap Fang Yu. Pertama-tama, saya punya pertanyaan. Tubuh penguasa naga sejati yang Anda gunakan sebelumnya harus menggunakan asal-usul naga sejati. Siapa yang memberikannya kepada Anda? Atau, dari mana Anda mendapatkannya? Fang Yu bertanya, asal-usul naga sejati, itu diberikan kepadaku oleh penguasa surgawi Zhenlong, dan kekuatan supernatural dari penguasa naga sejati juga diajarkan olehnya. Bai Yuan menjawab dengan jujur. Zhenlong Tianjun, bagaimana saya bisa melihatnya? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Bai Yuan menjadi stagnan, lalu dia berkata, dia, mungkin segera.
Ya, dia pasti akan bergerak nanti. Fang Yu mengangguk dan berkata, kalau begitu, jangan membahas dia, mari kita bicarakan masalah terkini dulu. 8 Yuan tidak berbicara. Saya ingin Anda mengeluarkan pengumuman dalam kapasitas Anda saat ini, mengumumkan bahwa 10 divisi utama wilayah timur, semuanya telah meninggalkan aliansi gunung. Fang Yu berkata dengan ringan. Nada suaranya polos, seolah sedang membicarakan masalah sepele. Tapi wajah semua biksu di aula berubah. Ini lebih kejam daripada membiarkan kementerian besar menyerahkan kekuasaan. Setelah berita ini diumumkan, bagian super besar dari Open Mountain Alliance pasti akan marah. Besar, faktanya, ini adalah metode yang baru saja dipikirkan Fang Yu. Daripada membiarkan sebagian besar kementerian lain mengambil inisiatif untuk menyerahkan kekuasaan, lebih baik biarkan pemimpin bintang 7 dari 8 Yuan mengumumkan bahwa 10 kementerian teratas di wilayah timur telah meninggalkan aliansi gunung. Dengan cara ini, sebagian besar wilayah lain di perbatasan timur, hanya dapat dipaksa untuk memisahkan diri dan menjadi musuh aliansi Kaisan. Saat ini, aliansi Kaisan tidak mungkin menyelidiki mana yang sebagian besar setia dan mana yang benar-benar terpisah. Ekspresi Bai Yuan berubah, dan dia memandang Fang Yu dan berkata, Fang Tuan, jika Anda melakukan ini, kemungkinan besar akan memaksa 8 Raja Surgawi Agung keluar. Aku tahu, aku hanya ingin memaksa mereka keluar. Fang Yu tersenyum, tidakkah menurutmu aku tidak akan mampu memenangkan wilayah timur? Itu tidak mungkin. Bai Yuan tampak jelek dan putus asa di dalam. Jika dia melakukan ini, bahkan jika aliansi Kaisan akhirnya membunuh Fang Yu, dia tidak akan bisa membedakan hubungannya, dan dia pasti akan dieksekusi karena konspirasi. Namun saat ini, rasa sakit yang hebat masih datang dari seluruh luka di tubuhnya. Ya, saya akan melakukannya. Bai Yuan menjawab dengan putus asa. Saat ini, dia tidak bisa menolak permintaan apapun dari Fang Yu. Lagi pula sudah seperti ini, situasi terburuk, hanya kematian. Tapi sekarang mengikuti instruksi Fang Yu, masih ada harapan baginya untuk hidup. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda akan mati. Tapi jangan lepaskan sekarang, tunggu sampai platform roda gila terbesar kedua yang berjumlah 400 lebih telah tiba. Fang Yu berkata sambil tersenyum sinis. Melihat senyuman di wajahnya, hati banyak biksu di kuil menjadi dingin. Beberapa jam kemudian, lebih dari 400 flywheel terbesar kedua tiba sesuai jadwal. Mereka berhenti sebelum sampai pada pesona ketiga. Komandan bintang 4 terkemuka Wan Hong mengerutkan kening dan melihat ke depan. Mereka menemukan bahwa di luar bidang bintang tempat bagian terbesar ketiga berada, tidak ada pesona. Di mana Tuan 8? Wan Hong melihat sekeliling yang benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Mengapa tidak ada jejak perang? Tidak peduli Anda menang atau kalah, Anda akan melihat kehancuran di mana-mana. Bagaimanapun, Master 8 Yuan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi bumi. Dan keadaan saat itu sangat gila. Aku sudah lama menunggumu. Saat ini, platform roda gila yang lebih kecil muncul dari samping. 3 biksu berdiri di platform roda gila. Itu adalah pemimpin bintang 6 lagu timur, serta 2 kroninya. Tuan Timur, masalahnya sudah terselesaikan. Wan Hong bertanya dengan sedikit perubahan ekspresi. Aku di sini untuk menerimamu. Jawab lagu timur.